Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yaliqu bijalali wajhi wa adimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian, selamat datang kembali di podcast kita yang membahas mutiara-mutiara ilmu dari khazanah kitab para ulama. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembacaan dan penjelasan dari kitab Safwatut Tafasir. sebuah karya tafsir ringkas namun padat makna yang merangkum pendapat-pendapat mufassir ternama. Kita akan membahas salah satu surat yang menjadi tameng perlindungan dari segala keburukan, yaitu surat Al-Falaq. Surat ini tidak hanya memuat permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk, kegelapan malam, dan dari sihir para tukang sihir, tetapi juga dari penyakit hati yang berbahaya, yaitu sifat hasad. Dalam pembahasan kali ini, kita juga akan menyinggung kisah sebab turunnya surat ini, yaitu peristiwa sihir yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Labid bin Al-Asam, hingga Allah turunkan Al-Mu'awwidhatain sebagai penawar dan perlindungan. Mari kita telusuri makna, hikmah, dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar kita semakin yakin bahwa tiada pelindung selain Allah Rabbul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Falaq Makkiyatun wa ayatuha khamsun. Baina yaday Suratul Falaq Makkiyatun wa fiha ta'limun lil ibadi ayyalja'u ila himar rahman wa yasta'idhu bi jalalihi wa sultanihi min syarri makhluqati wa min syarril lail. Idza adlama lima yusibun nufusa fi minal wahsyah wal intisharil asrari wal fujjari fi wa min syarri kulli hasidin wa sakhirin wa ya ihdai mu'awwidatain wa ya ihdal mu'awwidatain allataini kana yu'awwidu nafsahu bihima. Surat Al-Falaq Makkiyah dan jumlah ayatnya ada 5. Pendahuluan surat. Surat Al-Falaq adalah surat Makkiyah. Di dalamnya terdapat pelajaran bagi hamba-hamba agar mereka berlindung kepada perlindungan Ar-Rahman dan memohon perlindungan dengan keagungan serta kekuasaannya dan dari kejahatan makhluk-makhluknya. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, karena apa yang menimpa jiwa di dalamnya berupa rasa takut, dan karena tersebarnya orang-orang jahat dan pendosa di dalamnya, serta dari kejahatan setiap pendengki dan tukang sihir. Surat ini adalah salah satu dari 2 surat Al-Mu'awwidhatain yang Nabi Muhammad SAW melindungi dirinya dengan keduanya. Jadi bisa saya jelaskan, surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah dan memiliki 5 ayat.
Kandungannya mengajarkan memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk keburukan, baik berupa kejahatan makhluk, kegelapan malam, rasa takut yang datang di malam hari, maupun kejahatan orang yang dengki dan tukang sihir. Surat ini termasuk dalam 2 surat pelindung bersama surat An-Nas yang digunakan Nabi untuk mengusir gangguan dan melindungi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan semua makhluk ciptaannya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan para perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Al-luwah. Al-falak ay as-subhu. Taqulul Arab huwa abyanu min falki subhi wal falaku bil kasri dahiyatu wal amrul ajab wa asluhu min falaqtu syai'a ay saqqatuhu fa kullu man falaqa min syai'in min hayawan wa hab wa nawa fa huwa falak wa minhu falikul isbah. Qala dzurrummah hatta idza man adalah sesuatu yang terbelah baik dari hewan, biji-bijian, maupun biji kurma, disebut falak. Termasuk di dalamnya firman Allah yang berupa falikul isbah, yang artinya yang membelah waktu subuh. Penyair Durruhma berkata, hingga ketika cahaya itu tersingkap dari wajahnya, maka terbitlah fajar. Maksudnya, fajar telah muncul dan hilang gelapnya malam. Saya ulangi lagi, maksudnya fajar telah muncul dan hilang gelapnya malam. Ghasik berarti malam ketika kegelapannya sangat pekat. Jadi kalau sudah sangat hitam, gelap, pekat, maka itu bisa dikatakan ghasik. Sedangkan al-ghasak adalah awal gelap malam. Orang Arab berkata ghasaqal lail, yang artinya malam menjadi gelap.
Jadi bisa dijelaskan Al-Falaq dalam ayat pertama surat Al-Falaq merujuk pada waktu subuh yang menjadi tanda hilangnya kegelapan malam. Maknanya juga mengisyaratkan keluarnya sesuatu dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan Ghasaq itu dalam ayat ketiga berarti malam yang gelap pekat yang menjadi waktu rawan munculnya kejahatan dan bahaya. Sehingga manusia diperintahkan berlindung kepada Allah darinya. Qala asy-syair inna hadzal laila qad ghasaqan wastaqaitul ham wal araq waqab dakhala bidolami wal wukub ad-dukhul an-nafasat an-nafsu sibkul nafs dunat nafli birrik fa idza kana makhurikun fawa tifal qala al-untar fa in yabra'u falam anfus alaih wa in yungqat fahuqqalahul fukut. Penyair berkata, sesungguhnya malam ini telah pekat kegelapannya dan aku mengadu akan kesedihan dan rasa gelisah. Waqab itu artinya masuk dengan kegelapannya. An-nafasat itu artinya tiupan ringan seperti meniup tanpa mengeluarkan air liur. Jika disertai air liur maka disebut an-nafal at-tafal. Penyair Antarah berkata, jika ia sembuh maka aku tidak meniupinya dengan jampi-jampi. Dan jika ia hilang, dalam artian meninggal, maka memang pantas baginya kehilangan. Jadi Ghasaq di sini itu kegelapan malam yang pekat. Waqab itu masuknya malam beserta kegelapannya. An-nafasat itu tiupan ringan untuk tujuan sihir atau jampi. Jadi ini sekedar kosakatanya dijelaskan di sini. Kita lanjut ke at-tafsiru. Qul a'udzu at-tafsiru. Qul a'udzu birabbil falaq. Ay qul ya Muhammad iltaji wa atasim birabbis subhi alladzi yanfaliqu anhul lail wa yanjali anhul dulam. Qala Ibnu Abbas al-falaq as-subh ka qoulihi ta'ala falikul isbah. Al-An'am ayat 96. Wa fim amsalil arab wa abyanu min faq subhi. Tafsirannya, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dan berpegang teguh kepada Tuhan waktu subuh yang darinya malam terbelah dan kegelapan sirna. Ibnu Abbas berkata, al-falaq adalah subuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-falikil isbah, yang membelah waktu subuh. Surat Al-An'am ayat 96. Dan dalam peribahasa Arab, itu lebih jelas daripada terbelahnya subuh. Jadi konteks ayatnya itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Makna al-falaq menurut tafsir ini adalah subuh, momen ketika cahaya muncul membelah kegelapan malam. Selanjutnya, qala al-mufassirun sababu tahsisi sub'i bit ta'awud anna in bisa qanuri subhi ba'da shiddatid dulma kal masali limaji'il faraj ba'da shiddah fakama innal insana yakun muntadiron
litulu'is sabah. Fakadzalikal khaifu yataraqqabu maji'an najah min syarri ma khalaq ay min syarri jami'il makhluqat minal ins wal jin wad dawab wal hawam wa min syarri kulli mu'di khalaqahu Allah ta'ala. Para mufassir berkata, sebab penghususan waktu subuh dalam ayat ini untuk memohon perlindungan adalah karena munculnya cahaya subuh setelah kegelapan yang pekat, merupakan perumpamaan bagi datangnya kelapangan setelah kesusahan. Sebagaimana manusia menantikan terbitnya fajar, demikian pula orang yang merasa takut menantikan datangnya keselamatan. Di frasa min syarri ma khalaq berarti dari kejahatan seluruh makhluk, baik manusia, jin, binatang ternak, hewan melata, maupun dari keburukan setiap sesuatu yang membahayakan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi saya ulangi lagi, penjelasan subuh dalam ayat Qul a'udzu birabbil falaq adalah simbol bahwa datangnya pertolongan dari Allah itu ibarat terbitnya cahaya setelah gelapnya malam. Nah, kiasan maknawinya yaitu kesusahan sama dengan malam yang gelap, pertolongan Allah bagaikan fajar yang menyingsing. Makna min syarri ma khalaq mencakup semua jenis makhluk yang berpotensi menimbulkan keburukan atau bahaya, baik yang nyata seperti manusia, hewan, maupun yang gaib seperti jin. Nah, ini menunjukkan luasnya cakupan perlindungan Allah yang diminta, meliputi seluruh sumber bahaya. Wa min syarri ghasikin idza waqaba ay wa min syarril lail idza adlama washtadda dhalamuhu fa inna dhalamahul lail yantashiru indaha ahlus syar minal insi wal jin wa lihadza qalu fil masal al-lailu ahfal lil wail wa qala ar-razi wa innama umiroh ayyata awwada minan syarril lail li'anna fil lail takhruju sibahu min ajamiha wal hawamu min makaniha wa yahjumu syarik wal mukabir wa yaqa'ul harik wa yakilu fil ghais wa yakilu fihil ghaus. Dan dari kejahatan malam apabila telah pekat. Maksudnya dari keburukan malam saat kegelapannya telah datang dan menjadi sangat pekat. Karena pada waktu itu para pelaku kejahatan dari kalangan manusia maupun jin mulai berkeliaran. Oleh sebab itu ada pepatah yang mengatakan malam lebih menyembunyikan keburukan. Nah, Imam Ar-Razi berkata, perintah untuk berlindung dari keburukan malam diberikan karena pada waktu malam binatang buas keluar dari sarangnya, hewan-hewan berbahaya keluar dari tempatnya, pencuri dan perampok melakukan aksinya. Bahkan kebakaran sering terjadi, tapi pertolongan sulit didapatkan. Ayat ini mengajarkan agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang terjadi di malam hari. Malam sering menjadi waktu beroperasinya pelaku kejahatan, baik manusia, jin maupun hewan. Kegelapan malam memberi kesempatan bagi mereka untuk melakukan keburukan karena jarangnya pengawasan dan sulitnya mencari bantuan. Pesan intinya adalah waspada
dan senantiasa berdoa memohon perlindungan Allah, terutama saat malam tiba. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ay wa min syarri sawakhil lawati yaqidna uqadatan fi khuyut wa yanfusna ayyamfuhna fiha yadurru ibadallah bisihrihin wa yufarriqu bainar rajul wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Surat Al-Baqarah ayat 102. Wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan para peniup, para buhul-buhul, simpul-simpul, yakni dari kejahatan para penyihir perempuan yang mengikat simpul-simpul pada benang lalu meniupnya, yaitu meniupkan nafas untuk mencelakakan hamba-hamba Allah dengan sihir mereka, dan untuk memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Dan mereka itu tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi maksud an-nafasatu bil 'uqad adalah tukang sihir perempuan yang melakukan ritual sihir dengan cara mengikat simpul pada tali atau benang, kemudian meniupkan mantra atau hembusan napas untuk mengaktifkan sihirnya. Contohnya seperti apa saya tidak tahu, bagaimana praktiknya, intinya seperti itu penggambarannya. Tujuan sihir itu biasanya untuk mencelakakan seseorang, merusak hubungan suami istri, atau menimbulkan perselisihan. Jadi keterbatasan sihir ini dalam ayat Al-Baqarah 102 menegaskan bahwa sihir tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan izin dan ketetapan Allah. Ini mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak hanya milik Allah dan sihir hanyalah sebab yang tidak berdampak tanpa izinnya. Jadi seorang mukmin harus berlindung kepada Allah dari segala bentuk sihir dan meyakini bahwa segala bahaya maupun manfaat hanya terjadi dengan kehendak Allah semata. Qala fil bahri wa sababu nuzulil muawwidatain qissatul Labid bin al-Aqsam alladhi sakhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mistin wa misyatatin wa juffin kisrutol atidakar watarin makudin fih ihda asrota uqdatan maghruzin bil ibar fa'unzilat alaihi al-muawwidatan faja'ala kullama qara'a ayatan inhalat uqdatun wa wajada fi nafsi hiffatan hatta khalat uqdatul akhirah faqama faka'annama nusyita min iqal wa min syarri hasidin idza hasad, ay wa min syarril hasid alladhi yatamanna zawalal ni'mah an ghairi wa la yarda bima qasamahu Allah ta'ala lah. Seseorang berkata dalam Al-Bahr, sebab turunnya dua surat pelindung adalah kisah Labid bin al-Aqsam yang telah menyihir Rasulullah pada sisir, sisa rambut yang rontok, dan juf itu kulit kering pelepah kurma dari bunga kurma jantan, serta seutas tali busur yang diikat dengan 11 simpul dan ditusuki jarum jalu.
Lalu Allah menurunkan kepada beliau 2 surat pelindung tersebut. Setiap kali beliau membaca satu ayat, terlepaslah satu simpul, dan beliau merasakan keringanan pada dirinya. Hingga simpul terakhir terlepas, maka beliau bangkit seakan-akan dilepaskan dari ikatan. Dan firman Allah selanjutnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Maksudnya, dari keburukan orang yang iri hati, yang menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, dan tidak ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya. Jadi sini dijelaskan sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas adalah peristiwa sihir yang menimpa Rasulullah dilakukan oleh Labid bin Al-Qasom. Nah, media sihirnya itu berupa sisir, rambut rontok, kulit kering pelepah kurma, tali busur dengan 11 simpul, dan jarum-jarum. Praktiknya seperti apa? Saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Setiap ayat yang dibaca Rasulullah dari kedua surat tersebut melepaskan satu simpul hingga semua simpul terbuka, menandakan hilangnya pengaruh sihir. Jadi tadi sudah dijelaskan ada 11 simpul. Setiap ayat dibaca oleh Rasulullah, per simpul lepas. Nah, di sini ayat wa min syarri hasidin idza hasad memperingatkan dari bahaya iri hati yang mendorong seseorang berharap hilangnya nikmat orang lain. Jadi pesan moralnya, memohon perlindungan kepada Allah adalah benteng terkuat dari kejahatan sihir dan penyakit hati seperti hasad. Demikianlah pembahasan kita tentang surat Al-Falaq berdasarkan keterangan dari kitab Sofwatut Tafasir. Semoga kita selalu menjadikan surat ini sebagai bacaan harian, terutama di pagi dan petang, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di balik ayat-ayat yang singkat ini terdapat kekuatan perlindungan yang amat besar dari Allah terhadap segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Semoga Allah menjaga kita dari sihir, hasad, dan segala keburukan makhluknya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian pada surat atau pembahasan lainnya yang penuh manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.